Ya, baik. Saya lanjutkan untuk materi kedua, yaitu merancang brosur. Ya, kenapa sih brosur ini harus dirancang? Ya, kalau untuk dua ini materinya yaitu merancang brosur yang fungsional. Jadi banyak sekali dari kita eh, dalam masa pandemi ini membuat satu ide-ide usaha. Nah, begitu ide usaha muncul, kita juga mempunyai medsos ya. Lalu kita mencoba untuk memasarkan produk kita itu ke dalam Instagram, Facebook, ya, atau berbagai marketplace. Nah, tapi di sini mungkin kita kadang bingung, kok produk yang dipasarkan oleh perusahaan sebelah itu kok banyak banget ya, laku banget ya, kok bisa ya sampai orang ordernya banyak sekali gitu. Kok saya tidak gitu? Padahal kita sudah misalkan kita foto produk kita ya. Nah, salah satunya apa? Kemungkinan apa yang kita upload, apa yang kita buat itu kurang menarik bagi konsumen, sehingga konsumen merasa biasa aja, gitu ya. Jadi banyak sekali sekarang kalau kita ingin memasarkan sebuah produk itu harus benar-benar kita itu memikirkan bagaimana rancangan kita atau desain kita itu bisa di-upload dan menarik konsumen gitu. Kok keren banget sih yang di-upload produknya. Nah, itu belum mereka mencicipi tapi mereka sudah trust, sudah percaya dengan brosur yang kita buat, ya. Nah, kenapa brosur itu harus dirancang? Ya. Nah, agar konsumen menjadi tertarik, mau membaca dan tertarik untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Ya. Brosur menarik dan fungsional, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pembuatan brosur itu apa. Nah, rancangan brosur fungsional di sini ada 6 fungsi ya yang harus kita perhatikan, antara lain. Jika kita ingin membuat brosur itu, kita tahu apa itu tujuan pengguna, ya. Tujuan pengguna, penggunaan brosur itu untuk apa? Lalu manfaat utamanya apa? Apakah ada manfaat tambahan? Kalau bisa sih ada ya, supaya benar-benar brosur itu berfungsi dengan baik. Lalu targetnya untuk siapa? Actionnya bagaimana? Dan menampilkan citra perusahaan. Nah, keenam fungsi ini harus diperhatikan untuk Bapak Ibu sekalian sebelum brosur digital itu upload ke medsos, ya. Nah, tujuan penggunaan dari brosur yaitu ada makna yang disampaikan di brosur. Nah, ini ada promosi produk, ada penawaran jasa, dan ada untuk sarana informasi. Ya, jadi tujuannya apa sih? Oh, ini saya mau kasih tahu loh harga saya lagi turun nih, lagi promo gitu ya. Nah, ini saya ada penawaran jasa pendidikan. Nah, ini ada sebuah institusi yang ingin memberitahu bahwa institusi itu adalah baik dan masih menerima pendaftaran seperti itu. Nah, tujuan penggunaan. Nah, ini saya pakai brosurnya Perbanas Institute ya, Bapak Ibu, bukan karena saya untuk supaya tidak melanggar hak cipta, sehingga saya menggunakan Perbanas Institute sebagai contoh untuk Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki ya. Nah, tujuan pengguna. Nah, di sini kalau kita lihat tujuan pengguna dari brosur ini, tujuan penggunaan dari brosur ini yaitu menawarkan produk pendidikan untuk masyarakat yang ingin meneruskan ke jenjang diploma 3, strata 1 dan strata 2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa PMB penerimaan mahasiswa baru 2021 ya.
Jadi kita ingin memberitahu bahwa kita masih menerima mahasiswa baru. Nah, manfaat utama adalah value yang ditawarkan itu apa? Nilainya apa sih? Gitu. Nah, contoh manfaat utama yaitu perguruan tinggi ini ingin menawarkan masa depan yang lebih baik gitu. Jadi envision your future today. Jadi kalau kita mau lihat masa depan kita nanti dimulai dari sekarang dengan Perbanas Institute. Seperti itu ya. Ini adalah manfaat utama. Kita ingin memberitahu bahwa Perbanas Institute ini adalah terbaik untuk pilihan dari adik-adik atau mungkin karyawan yang mau melanjutkan itu di Perbanas Institute. Nah, di sini salah satu contoh ada untuk manfaat tambahan. Nah, manfaat tambahan ini biasanya untuk meningkatkan daya tarik brosur, misalkan ada diskon ya. Nah, ini contohnya dengan membayar 2,2 per semester dapat kuliah di Perbanas ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi itu adalah manfaat tambahan sehingga orang bisa, oh ternyata nggak mahal ya per semester 2,2. Nah, seperti itu. Nah, contoh manfaat tambahan ya. Nah, di sini contohnya adalah gratis cicilan uang pangkal pertama. Ada ekstra potongan. Lalu ada durasi pembayaran yang panjang. Nah, ini yang membuat masyarakat atau calon konsumen kita tertarik. Kenapa? Karena kan sekarang lagi pandemi, kondisi keuangan lagi tidak bagus. Nah, kami menawarkan bahwa kalau kuliah di Perbanas ada pembayarannya bisa dicicil loh gitu ya. Jadi ini yang ada manfaat tambahan yang ada di produk digital brosur kita. Nah, lalu kita harus tahu juga target sasarannya buat siapa ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat satu produk ini misalkan adalah baju untuk anak-anak, ya pastinya warnanya nanti disesuaikan, tulisannya juga disesuaikan gitu ya. Nah, buat siapa? Buat anak-anak, buat wanita, buat muslimah. Nah, ini semua akan menjadi beda nanti untuk pembuatan brosurnya. Nah, ini kalau kita target sasarannya itu adalah siswa lulusan SMA, SMK, dan karyawan. Ya, seperti itu. Jadi brosurnya juga kalau dilihat warnanya biru ya, dalam ya. Ada elegan ya, intelektual seperti itu. Kenapa? Karena warna-warnanya tidak warna-warna yang merah, yang pink, yang kuning gitu ya, tidak yang khusus untuk anak-anak tuh ada kan untuk warna anak-anak supaya tertarik. Nah, sedangkan kalau ini warnanya lebih ke intelektual, menampilkan bahwa pendidikan tinggi itu memiliki keilmuan seperti itu. Nah, itu adalah kenapa? Karena kita target sasarannya untuk siswa yang baru lulus atau karyawan. Nah, tindak lanjut. Nah, dalam membuat satu brosur Bapak Ibu, itu juga harus difikirkan ada yang namanya tindak lanjut. Jangan kita cuma foto produk, makanan, cepet. Nah, langsung upload. Orang bingung, ini DM kemana? Ini ya bagaimana gitu ya. Kadang orang juga konsumen, jujur ya kalau saya kalau ngelihat iklan, disuruh DM itu saya malas banget gitu. Saya pengen yang ada di situ misalkan, oh ini lagi ada promo, oh ini harganya berapa. Nah kalau saya senangnya kayak gitu. Nanti kalau itu langsung telepon, langsung beli lewat Shopee atau Tokopedia. Nah itu lebih senang saya seperti itu. Saya sebagai konsumen yang mungkin saya seperti itu, mungkin nggak tahu Bapak Ibu. Nah jadi membuat satu brosur itu tidak tidak hanya nguploadin pictures kita terus ya produk kita kan jadi bingung nih apa sih ini bagaimana gitu ya. Jadi harus ada tindak lanjut ya. Jadi kita menggiring konsumen untuk apakah dia akan menelpon kita, apakah dia langsung mesen lewat Shopee. Nah, seperti itu. Nah, menelpon nomor yang tertera pada kontak. Nah, jadi kita harus memberikan nomor telepon ya atau nomor kontak kita. Apakah Bapak Ibu pengen setelah brosur itu tampil dia langsung mengunjungi website ya? Atau begitu brosur itu di-upload di IG atau di Facebook konsumen langsung mengunjungi toko. Berarti kita harus memberikan alamat kita seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, di Perbanas ini tindak lanjutnya ini adalah
find more info. Jadi kalau orang pengen tahu lagi, udah langsung aja situ ada nomor telepon, bisa ke webnya, ya, bisa melakukan pendaftaran juga di admisi.perbanas.id seperti itu. Enroll now. Nah, disitulah yang menjadi tindak lanjut, ya. Jadi ada bahasa enroll now. Enroll now itu adalah supaya konsumen langsung mendaftar di Perbanas Institute. Nah, lalu yang keenam, ya, yang terakhir adalah citra perusahaan. Kesan apa yang ingin disampaikan pelanggan melalui brosur, ya? Kesannya bagaimana ya kalau pelanggan itu melihat brosur kita seperti itu, ya. Nah, kalau di brosur Perbanas ini kita memberi kesan bahwa kita ini memberikan banyak pilihan jurusan, ya, pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mencari ilmu. Ini ada akuntansi, ada manajemen, ada ekonomi syariah, ada sistem informasi, ada teknik informatika, dan kita ini sudah mendeklarasikan bahwa kita adalah kampus fintech, di mana perbankan dan IT-nya itu kita saling support, ya. Jadi kalau sekarang zaman yang fintech, ya cocok untuk kuliah di Perbanas. Nah, ini adalah kesan yang ingin ditampilkan di sebuah brosur. Oke, Bapak Ibu, nanti saya akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.